Gue minasan, welcome again with Mr. G di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece, Re. Kali ini Mr. G bakal ngobrolin ngalur ngidul. Obrolan ngalur ngidul kali ini tentang apa? Ya, monggo lah, Re. Enjoy, karena ini sesuai judul dia. Let's go. Apa yang bakal kita bahas? Ya, berhubung di versi animenya baru disinggung beberapa episode lalu, kita perlu bongkar dulu nih. Kenapa si pria dengan luka bakar ini penting dalam cerita One Piece yang udah memasuki final saga? Nah, ada dua momen penting di manga yang menjabal ini, Re. Pertama, ke yang udah duluan ya, chapter 1056 atau di animenya di episode 1083. Di sana, Killer mengatakan, semisal ingin unggul lebih dulu soal pencarian One Piece, maka pencarian sosok pria dengan luka bakar ini harus serius. Ketika Luffy mencoba mengkonfirmasi ya, Eustace Kid merasa bangga karena dengan mengetahui rumor soal pria dengan luka bakar aja, itu udah membuat Kid lebih unggul dalam pencarian One Piece. Nah, yang menarik ya, nampaknya Kid bukan satu-satunya pihak yang mengetahui soal rumor itu. Lalu masih di chapter yang sama, ketika Kid membicarakan hal ini ya, ekspresi Law terlihat sudah memahami atau mengetahui perihal rumor yang diucapin oleh Kid. Nah, di versi animenya malah lebih diperjelas lagi dengan scene ala-ala dramatisir lah untuk mempertegas ini. Yap, Silau nampaknya pihak lain yang menyadari maksud utama perkataan dari Eustace Kid. Terus kita sedikit loncat ke chapter 1081. Sosok dengan pria luka bakar lagi-lagi disebut oleh para kru Kurage Pirates. And di sini lebih dipertegas lagi, Re. Kid membahasnya ketika sambil menyocokkan Poneglyph, seolah-olah pria dengan luka bakar terhubung sama Poneglyph. Sedangkan di versi Kurage Pirates, mereka meyakini rumornya kalau salah satu dari 4 rod Poneglyph ya dimiliki oleh pria dengan luka bakar tadi. And masih di chapter yang sama, kita memblacklist nama Kuzan ya. Ia memang punya luka bakar, tapi dari penuturan kru Kurage Pirates, Kuzan mendapatinya baru-baru ini. Sedangkan nampaknya Kurage Pirates mendapat rumor ini timelinenya itu sebelum pertarungan antara Kuzan melawan Akainu terjadi. Nah, banyak di antara kita semua meyakini kan sosok dengan pria luka bakar ini justru mengarah ke Jaguar de Saul. Mengapa demikian? Ketika rumor ini disinggung, Kuzan langsung teringat dengan teman lamanya di Ohara. Dan juga gak bisa melupakan soal batu merah di sono. Perkataan yang cukup sus emang. Apalagi memang ya udah dikonfirmasi secara jelas Saul gak meninggal. Ia masih ada dan jadi kunci sisa-sisa pengetahuan di Ohara. Nah, luka bakar yang dimaksud adalah luka bekas tubuh yang membeku dan efek dari kebakaran lah di Ohara. Kemudian ada lagi mencocokkannya alasan Kuzan mau join Kurage Pirates pun karena ingin melindungi Saul untuk kesekian kalinya. Teori masuk akal emang. Tapi kalian ngerasa kah this is One Piece, Re? Apa emang sesimpel itu? Balik ke pertanyaan awal, kenapa sosok si luka bakar ini penting? Karena dialah kunci dari rod Poneglyph terakhir. Entah dia mempunyai ataupun sekedar tahu informasi utama, siapapun yang mau lebih dulu dapetin rod Poneglyph terakhir, ya harus dapat menemui sosok luka bakar secepat mungkin. Tentunya kita berusaha mencoba cari nama alternatif lah. Semisal rupanya Chef Oda lagi memasak dan lagi-lagi kita kena gocek, gak apa-apa, Re. One Piece dan teori fans itu udah jadi kesatuan kok, yang nggak bisa dipisahin ya. Nah, ada satu puzzle yang terlihat membantah bahwa Saul memiliki rod Poneglyph terakhir. Untuk itu kita perlu tahu dulu nih, rod Poneglyph mana yang dimiliki oleh sosok luka bakar ini. 3 dari 4 udah diketahui. 1 di Wano Kuni, 1 di Pulau Zou, 1 lagi di tangan Big Mom. So, yang dimiliki oleh pria luka bakar tentunya ada rod Poneglyph yang tadinya ada di Fishman Island. Yaps, rod Poneglyph ini masih terlihat kala Roger memburu One Piece. Namun setelah era kejayaan bajak laut dimulai, Jinbe memberitahu kita kan terjadi kekacauan di Pulau Manusia Ikan. Kekacauan ini terus berlangsung sampai Shirohige mengklaim Fishman Island adalah wilayah kekuasaannya. Nah, kalau kita nyari waktu yang tepat kapan rod Poneglyph ini hilang, jawabannya ya kala kekacauan era kejayaan bajak laut dimulai. Saking kacaunya, benda segede gaban itu hilang gak ketahuan, Re. Puzzle ini membuat misalnya agak sedikit wagu sih. Gimana ceritanya Ohara atau lebih detailnya Shaul bisa punya rod Poneglyph dari Fishman Island? Mungkin iya tahu lokasi awalnya, tapi kan kemudian berubah. Karena itulah ya, kemungkinan sosok lain selain Saul perlu kita cari lagi jawabannya agar lebih pas sama puzzle yang ini.
Siapapun itu ya, ia mengetahui kalau Poneglyph adalah hal yang penting. Sosok yang tahu Poneglyph pun itu penting di masa transisi itu, yang sangat terbatas masalah ini. Bahkan Oden yang Warlock Wano Kuni aja baru nyadar Poneglyph penting ketika perjalanannya bersama Roger. Tapi ada satu dari pihak Rock Pirates yang menyadari hal itu, dan berhasil nyolong Star duluan, yaitu Big Mom. Sampai-sampai Roger mencuri salinan Rod Poneglyph dari Big Mom, Dengan kata lain, memang pihak Rock Pirates mengetahui informasi soal Poneglyph. Terlihat dari tindakan Big Mom. Makanya Mr. K yakin ya, pihak yang ngambil itu Rod Poneglyph di Pulau Manusia Ikan, karena punya pengetahuan seperti itu, pasti pernah jadi bagian Rock Pirates. Oke, langkah selanjutnya ya, Mr. K bakal sambungin siapa aja yang udah tahu perihal rumor ini untuk mempertajam keterlibatan Rock Pirates. Sejauh ini ya, rumor tersebut didapati oleh Kid yang sedang ngobrol dengan Luffy, terus Lau dengan ekspresinya, ataupun Kurohige bersama rekannya. Pertanyaan yang lain pun muncul. Kenapa mereka bisa mengetahui soal rumor ini? Nah, yang menarik adalah antara Lau dan Kurohige, keduanya pernah dalam satu benang merah. Selain pernah menjadi bagian dari Shichibukai, kita nggak boleh melupakan kan kalau mereka berdua bersama Koby pernah terlibat dalam satu insiden. Yaps, itu sesuai dugaan kalian. Insiden Rocky Ford. Insiden yang mengangkat nama Koby sebagai pahlawan. Kenapa insiden ini bisa membuat mereka mendapatkan rumor Poneglyph? Nah, di chapter 1059, Kurohige memberitahu kita sedikit detail apa yang terjadi di insiden ini, yaitu berhasil mengusir Ochoku dari Pulau Bajak Laut. Nampaknya ya, baik Kurohige ataupun Lau mendapatkan rumor ini dari Ochoku, yang ternyata adalah salah satu bekas bajak laut Rocks di masa lalu. Terus kenapa si Kid bisa tahu? Kan Doi gak terlibat di Rocky Ford. Wait, jangan salah, Eustace Kid pernah mencuri salinan Poneglyph dari tempat Big Mom. Mereka bahkan mengalahkan salah satu komandan Big Mom. Ya, kalian sadar kan? Ini nyambung sama kondisi sebelumnya, bahwa bagian dari Rock Pirates ya, termasuk Big Mom mengetahui soal Rod Poneglyph. Big Mom Pirates menyadari salah satu Rod Poneglyph tersisa dimiliki oleh seorang dari mantan Rock Pirates, lebih spesifik ya dengan luka bakar. Dan ini yang berhasil dikulik oleh Kid usai mengalahkan salah satu komandan Big Mom Pirates. Nah, apakah benang merahnya udah mulai kelihatan di pikiran kita masing-masing? Atau belum? Tenang masih ada puzzle yang bakal kita bahas di sini. Balik lagi ke chapter 1081, di sana ya Laffy mengatakan dia alias si pria dengan luka bakar ini dapat ditemukan di Pitch Black Sea alias kapal hitam yang gelap gulita. Lebih lanjut, Laffy juga menyampaikan ia punya kekuatan di mana ya semisal ada kapal lain yang mendekatinya bakal ditelan oleh pusaran air raksasa. Informasi apa yang dapat kita pecah soal ini, Agak absurd memang, terutama di bagian kapal hitam yang gelap gulita. Walau ini terkesan cocok logi, istilah kapal hitam rupanya bukan sesuatu hal yang baru di dunia One Piece. Beberapa pihak, meskipun cuma sekilas ya, gak taunya pernah diperlihatkan karakter yang memiliki tato kapal hitam di lengan mereka. Ketiganya ya, berasal dari asal-usul yang berbeda. Ada yang dari Mariam, kru Shirohige Pirates, sampai Okama dari komplotan Ivankov. Absurd, tapi kalian sadar gak? Ketiganya rupanya pernah tersambung dalam satu insiden. Apalagi kalau bukan God Valley. Cocok logi ini makin mempertegas bahwa si dia ya ada yang terlibat dalam God Valley. Mengetahui Poneglyph selain pihak Roger, apalagi kalau bukan mantan Rock Pirates. Nah, makin pas lagi sama pernyataan Laffy yang menyebutkan terkait kemungkinan dia punya kekuatan buah iblis. Again and again ya, ini masih nyambung sama God Valley serta Rock Pirates. Apa yang diperebutkan di sono, Yaps, buah iblis super langka dan super kuat, yaitu ada dua di sono waktu itu, Wowonomi dan Nikyu Nikuinomi. Mengingat ada 6 peti di sono, gak menutup kemungkinan salah satu mantan Rock Pirates mendapatkan sisanya kan? Dan bisa dibilang ya, buah iblis yang dapat membuat putaran air raksasa besar kemungkinan didapatkan dari insiden God Valley. Walau kesimpulan ini ya, obrolan ini juga agak cluenya agak ya lemah, karena dalam sisi hati Mister kayak peti yang lain itu bukan buah iblis, tapi kan gak apa-apa, namanya juga kita
bersenang-senang dengan obrolan ngalor ngidul ini. Oke, lanjut lagi ya. Kalau kita tarik kesimpulan lebih jauh lagi, memang ada kemungkinan lain selain Saul. Dan jika benar rupanya bukan Saul, maka jawabannya adalah mantan kru Rocks Pirates. Untuk detailnya siapa? Nah, ini yang kebetulan belum Mr. K temuin puzzle-nya. Masih ada beberapa bawahan Rocks yang belum memiliki nama, atau udah ada nama tapi wujudnya belum ada. Kayaknya lebih enak yang namanya udah ke-spill duluan ya, karena Ochoku udah KO. Stasi jadi ibu-ibu rempong. Gloriosa lagi nyantai di Amazon Lily. Big Mom Kaido rungkap. Shirohige tumbang. Shiki gak punya luka bakar. Maka nama yang belum muncul sepenuhnya yakni Silver X yang belum terungkap asal-usul dan keberadaannya. Of course, gak menutup kemungkinan ya, kepingan puzzle yang kita kumpulkan ini salah. Namun sekali lagi, ngobrol ngalor ngidul di cerita One Piece itu ya emang semenyenangkan ini, Re. Apa jangan-jangan memang Rod Poneglyph terakhir dimiliki Sebek? Gokil loh, kalian tahu kelakuan Oda sendiri kan? Oke, gimana menurut kalian, Re? Masih yakin pria dengan luka bakar itu jaguar di Saul? Atau mulai udah condong ke krunya, mantan krunya Rocks Pirates? Atau ke Sebeknya? Masalah ini emang bikin mumet, tapi setidaknya udah Mr. K singgung biar apa ya, ya yang mumet nggak cuman Mr. K sendirian. Sekian dulu 3M konten kali ini. So, see you next time. Adios, Sekaramelos. Stay safe everyone. Salam Adibadia.